Iya, gue minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Oke, balik lagi sama pembahasan One Piece nih, Re. Kali ini Mr. K bakal sedikit membahas bagaimana hubungan antara Gorosei dengan Im-sama. Karena spekulasi antara keduanya ini erat sekali dibahas belakangan ini. Makanya bakal jadi menarik kalau Mr. K bahas itu semua di konten 3M, alias konten ngobrol ngalor ngidul. Dimana Mr. K bisa ngomongin sesuatu sebebas-bebasnya. Namanya juga lagi ngalor ngidul kan, jadi bebas saja. Terserah Mr. K sih, Re. Oke, tanpa banyak basa-basi gak jelas, monggo enjoy. Langsung ke kontennya, ge. Let's go. Well, sebenarnya pembahasan ini tuh udah banyak banget kita lihat versinya. Cuman kalau kalian perhatiin ya, entah mengapa mata menjadi suatu indikator yang menarik. Meski tak pernah sedikit pun ada kekuatan yang berhubungan dengan mata. Tapi dari dulu ya, mulai dari mata Mihawk yang dianggap mirip sama mata Im-sama, atau bahkan mata Zoro yang tertutup sebelah dan dianggap akan terbuka ketika mengeluarkan full powernya, banyak orang sudah menduga-duga hanya dari bagaimana perubahan mata seorang. Nah, yang menarik sekarang entah mengapa ya, para Gorosei ketika berubah wujudnya alias sedang menggunakan kekuatan yang kemungkinan buah iblis atau emang iblis sendiri ya. Mata dari Saint Saturn atau baru-baru ini aja ya, mata dari Saint Mars ketika sedang berbicara dengan Rob Lucy. Di situ kita bisa ngelihat ada semacam pandangan aneh yang muncul dari tatapan para Gorosei ketika sedang menggunakan kekuatannya. Faktanya sih kekuatan mereka aja udah bikin kita ketakutan dan ngeri sama penampilannya kan. Cuman seperti yang Mr. K bilang di awal ya, kalau pembahasan ini tuh udah cukup banyak versinya. Karena kita tahu kan sejak kemunculan Dr. Vegapunk yang mengungkapkan kalau dia bisa membuat kloningan dirinya atau satelit dari tubuh aslinya. Mulai banyak pendapat yang bermunculan di forum-forum yang membahas bagaimana kalau para tetua Gorosei itu hanya bagian dari tubuh Im-sama itu sendiri. Sebuah pendapat yang jelas terinspirasi dari bagaimana Dr. Vegapunk mampu menciptakan kloningannya, Re. Bahkan sampai ada yang bilang kalau Gorosei itu semacam reinkarnasi dari Im-sama pula. Hal ini menunjukkan betapa variatif atau bermacam-macamnya pendapat yang ada. Namun satu hal yang bisa kita lihat yaitu Gorosei selalu dihubungkan dengan Im-sama sendiri. Kalau dari wujud entah mengapa ya, saking seremnya ya, kayaknya kita seakan teringat akan wujud dari para gifternya Kaido. Yang mana kita tahu kan, kalau dari segi kemampuan keduanya jelas berbeda. Tapi kalau dari segi lain, mungkinkah ada kesamaan? Karena satu hal yang membuat mereka berbeda ya, jelas para gifters hanya memakan buah iblis buatan Smile. Yang mana kita ketahui ya, buah iblis itu diproduksi oleh Doflamingo. Dan Smile sendiri memiliki efek samping yang membuat seorang tak bisa mengekspresikan emosinya selain senyum dan tawa pada wajahnya. Meski mereka merasakan perasaan yang lain dalam hati nuraninya, Re. Oke? Jadi jelas kemungkinan besar perbedaan terletak pada hal itu. Tapi satu hal yang menarik dari buah iblis Smile dan Gifter ya, ialah muncul sebuah fenomena di mana ada seorang bernama Tama yang mampu menjinakkan mereka dan seolah berkhianat. Para Gifter pada akhirnya menuruti apapun yang dikatakan oleh Tama. Setelah Tama memberikan mereka dango, sebuah makanan yang muncul dari pipinya berkata ya, kemampuan buah iblis yang dia miliki. Masih ingat kan bagaimana pula Egghead seakan terparalel dengan Arc Dressrosa secara langsung? Lantas bagaimana jika fenomena yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Tama ini ya sebenarnya bukanlah fenomena yang baru saja terjadi? Karena seperti yang Mr. K bahas di awal, kalau meski banyak sekali perdebatan pendapat yang ada, satu hal yang mirip ialah bagaimana kekuatan dari Im-sama seolah berhubungan atau terhubung dengan para Gorosei. Dari sinilah sebuah kemungkinan tentang bagaimana kalau Im-sama sebenarnya memiliki atau melakukan hal yang sama kepada para tetua Gorosei. Ya, bagaimana secara gak langsung ya Im-sama menjinakkan para tetua Gorosei dengan memberikan mereka sebuah buah iblis yang efek sampingnya mirip sama apa yang terjadi ketika Tama memberikan dango kepada para gifter. Bahkan lebih jauh ya, di awal kemunculan Im-sama dan Gorosei, kalian masih ingat kan sama pembahasan Where the Wild Things Are? Sebuah cerita yang di awal kemunculan Im-sama dengan Gorosei sempat dihubungkan. Karena cerita itu berbicara tentang seorang anak bernama Max yang menjadi raja meski adanya ya binatang buas. Sehingga banyak yang mengira kalau Odachi kemungkinan terinspirasi dari dongeng anak ini. Soalnya kalau kita coba paralelkan apa yang dilakukan oleh Im-sama ya, semua tiba-tiba memang terkesan menjadi make sense, Re. Bayangin, Doflamingo menciptakan buah iblis buatan. Ternyata ada seorang bisa menjinakkan buah iblis buatan itu. Dan orang itu tak lain adalah Tama. Lantas bukankah hal yang sama mungkin terjadi
Bagaimana kalau ternyata Im-sama selaku orang yang mampu membuat buah iblis, dia sendiri mampu menjinakkan para pemakan buah iblis. Dengan sebuah catatannya, seperti misal dalam kasus Tama, dia harus membuat para gifter untuk memakan danggo miliknya, sebelum akhirnya mereka mau menuruti apa yang Tama katakan. Lalu bagaimana jika sebenarnya indikasi dari mereka orang-orang buah iblis yang mampu atau telah dijinakkan oleh Im-sama? Hal itu bisa kita lihat dari awan hitam yang menyelimuti kekuatan mereka. Ya masih ingat kan awan putih yang mengelilingi Yamato dan Luffy? Bukankah meski itu awak kening, kemunculannya harusnya sama untuk seluruh buah iblis? Tapi mengapa untuk kasus para tetua Gorose, Lucy, dan bahkan Kaku, mereka semua malahan memiliki awan hitam yang berada di sekeliling tubuhnya saat menggunakan kekuatan awak kening buah iblisnya masing-masing? Bukankah itu semua tanda bagaimana Im-sama sudah berhasil menjinakkan mereka? Ya, Saraya Silverpaw sendiri kita tahu kan berada di bawah perintah pihak pemerintahan dunia. Jadi gak heran kalau mereka mampu dijinakkan oleh Im-sama, Apalagi kalau iming-iming yang dikasih adalah kekuatan yang semakin membuat mereka semua kuat. Orang-orang yang penuh akan obsesi seperti Lucy jelas akan termakan oleh bualan-bualan seperti itu. Jika memang itu semua yang terjadi, bukankah menjadi jelas mengapa orang-orang sekuat tetua Gorose mau mengikuti dan tunduk sama Im-sama sendiri? Mengapa setelah memiliki kekuatan yang abadi, mereka berlima tidak mencoba menyerang balik atau berebut kekuasaan? Bukankah itu merupakan sifat natural dari manusia? Iya, jika kondisinya mereka emang sudah dijinakkan, semuanya seolah menjadi masuk akal, Secara gimana para tetua Gorose gak tunduk ya? Kita tahu kan para gifter aja rela mengkhianati Kaido. Padahal di kelompok Beast Pirate sendiri, siapa sih yang gak tahu sama Kaido sendiri? Makanya sampai mau tunduk dengan bocah kecil macam Tama, harusnya hal yang sama pun bisa digunakan untuk kasus seperti ini, Nah, lebih jauh ya, mungkin hal ini pula yang nantinya bisa menjelaskan mengapa Zunisa dihukum untuk terus berjalan. Lalu kita pun tahu kan ada robot raksasa kuno yang tiba-tiba saja ya meminta maaf kepada Joy Boy. Mungkinkah ini semua ada peran Im-sama di belakangnya? Karena siapa yang bisa menyangka ya kalau di pihak Joy Boy sendiri akan muncul pengkhianat. Mengingat pada akhirnya ya keduanya baik Zunisa maupun robot kuno itu malah seolah menyesali perbuatan mereka. Ya, kalau menurut kalian sendiri gimana, Mungkinkah emang benar ada kaitannya antara para tetua Gorose dengan Im-sama? Terus apa mungkin jika tak ada andil dari kekuatan Im-sama, para tetua Gorose yang jelas-jelas kuat juga ya, mereka mampu untuk menundukkan diri di hadapan seorang Im-sama? Apakah itu berarti mereka takut dan tahu tak bisa menang meski mencoba? Berarti jika benar emang sekuat itukah seorang Im-sama, maka emang gokil sih, oke? Ya, kayaknya cukup segitu aja dulu buat konten kali ini. Jangan telan mentah-mentah aja, seperti yang Mr. G bilang ya. Ini cuma 3M, ngawur, oke? So, see you again next time. Ada sekarang melau stage everyone. Salam Animedia.